Selamat pagi, Shalom JKM Mawar Sharon. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah melayani kita pagi hari ini. Thank you. Saudara, sungguh sebuah kehormatan, sebuah kesempatan luar biasa. Setiap kali saya bisa membagikan firman Tuhan, dan saya percaya setiap firman Tuhan itu memang didesain supaya kita ini terus tumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Amin. Bulan Februari kita mempunyai tema baru yaitu Loving Relationship. Loving Relationship adalah hubungan kasih. Bulan Februari kita banyak event besar. Bulan Februari ini kita ada apa saja nih? Ada Cynthia, betul? Terus ada apa? Ada pemilu. Yang anak-anak muda ada apa? Hari Valentine. Ya, jadi event demi event kita kumpul dengan keluarga. Ada suatu hajatan yang besar buat negara kita dan kita juga terus mau berdoa untuk masa depan bangsa kita. Dan bulan ini kita mau bicara tentang kasih atau cinta dalam hubungan. Karena ternyata firman Tuhan itu sangat memfokuskan kita untuk mengenal kasih Tuhan di dalam kehidupan. Mengenal kasih Tuhan itu adalah salah satu hal terpenting yang kita bisa lakukan dalam kehidupan ini. Mari sama-sama saya ajak kita untuk membuka ayat tema kita dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Kalau kita sudah mendapatkannya, kita bisa sama-sama membaca. Saya minta kita untuk bersama-sama dengan suara yang keras ya, supaya kita bisa menyimak, telinga kita juga bisa mendengar apa yang kita katakan lewat mulut kita. Ya, jadi mendengar apa yang mulut kita katakan sendiri. Siap? Belum siap. Saya mau ajak kita untuk membaca Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai 13. Apakah Bapak Ibu sudah siap? Oke, kita baca ya dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kalau kita ditanya di bulan ini apakah kita mengasihi saudara-saudara kita, apakah kita mengasihi Tuhan? Kira-kira jawabannya apa, saudara? Ya, pasti dong Pak, saya orang Kristen mengasihi. Bulan ini kita mau belajar apa sih arti kata mengasihi yang sebenarnya. Karena semakin kita paham arti yang sesungguhnya dari kasih, kita akan semakin kenal Tuhan kita. Semakin kita belajar apa itu kasih, kita akan semakin kenal Tuhan kita. Dan menariknya semakin kita kenal dengan Tuhan, kita akan semakin hidup mengasihi. Kita akan penuh dengan kasih Tuhan untuk bisa mengasihi sesama kita. Kalau kita baca lagi ayat ini dikatakan supaya kamu saling mengasihi. Ini perintah Tuhan. Supaya kita saling mengasihi. Kita mengaminkan, amin. Yang jadi masalah adalah frase berikutnya. Seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi standar kasih yang diminta oleh Tuhan Yesus itu bukan kasih sembarangan, tapi kasih seperti aku telah mengasihi kamu atau mengasihi kita. Pertanyaannya, caranya Tuhan Yesus mengasihi kita itu seperti apa? Begitu kan? Kalau aku nyuruh kamu untuk mengasihi, itu masing-masing kita punya definisi mengasihi itu gimana. Oh, kalau kita masakin untuk pasangan kita itu namanya mengasihi.
Kalau kita mendengarkan pasangan kita bicara, itu mengasihi. Itu definisinya kita. Tapi definisinya Tuhan Yesus itu bilang, mengasihi adalah melakukan sama seperti aku mengasihi engkau. Nah, kita akan belajar di bulan ini, sama seperti aku telah mengasihi engkau, itu apa maksudnya? Karena kalau kita tidak mengerti apa, tidak mungkin kita bisa mengasihi. Kata yang dipakai mengasihi adalah dari kata asli agapao, yang di dalam terjemahan bahasa Latin, bukan bahasa Latin, maaf, bahasa Yunani, itu ada beberapa kata kasih yang dipakai. Secara spesifik, saya coba rangkumkan arti agapao itu apa. Atau kasih agape itu apa. Kasih agape adalah melakukan yang benar. Yuk kita baca yuk sama-sama deh, supaya saya nggak sendirian. 1, 2, 3. Melakukan yang benar untuk kebaikan seseorang. 1, apa? Tanpa syarat, tanpa mengharapkan balasan, bahkan sekedar ucapan terima kasih aja enggak, secara terus menerus. Nah, coba kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan definisi ini. Sudahkah kita mengasihi seperti definisi ini? Melakukan apa? Yang benar, hanya melakukan yang benar, untuk tujuannya apa? Bukan untuk supaya kita bisa pamer, tapi untuk kebaikan orang lain. Tanpa syarat, kalau aku mau melakukan ini, kamu harus lebih baik dulu sama aku. Itu namanya pakai syarat. Ini tanpa syarat. Apakah pasangan kita akan tahu atau enggak, itu bukan masalah. Tanpa syarat. Jadi tidak ada kata kalau, jika kamu melakukan ini, maka aku akan melakukan ini. Tidak ada itu. Di agape atau agapao itu tidak ada kata-kata seperti itu. Lalu dikatakan tanpa mengharapkan balasan. Tanpa mengharapkan balasan. Nanti kalau aku sudah berbuat baik, sudah tolong dia, dan kemudian dia tidak nolong aku gimana? Ini namanya mengharapkan balasan. Bahkan sekedar ucapan thank you, terima kasih, pun tidak boleh mengharapkan. Dan yang paling berat adalah secara terus menerus. Kalau 1 kali bisa enggak? Mungkin bisa ya. 2 kali bisa enggak? Bisa. Tapi terus menerus melakukan seperti ini, seperti Tuhan Yesus melakukan kepada kita, nah itulah tantangannya. Setuju enggak Bapak Ibu? Kalau 1 kali mungkin bisa lah ya, kita mengasihi seseorang, anak kita, pasangan kita, terserah dia mau melakukan apa, bales, mau bilang thank you apa enggak, bisa. Tapi melakukan ini terus menerus, coba lihat kanan kirinya, terus menerus. Ya, terus menerus itu berarti sampai tahun 2000 berapa ya? 2024, 2025, terus menerus. Itu sampai kapan? Sampai selamanya. Itu enggak mudah. Dan sama sekali enggak mudah. Saya suka sekali dengan quote yang saya buat sendiri. Saya bilang begini selalu, kekristenan itu tidaklah susah. Sama-sama bilang, jadi Kristen itu enggak susah. Enggak susah, cuma mustahil. Cuma mustahil untuk dihidupi tanpa Kristus. Kekristenan itu apa ya? Orang bilang enggak sulit kok. Cuman tidak mungkin dilakukan tanpa Kristus. Nah, coba tengok kanan kiri, masih yakin mau jadi orang Kristen?
Kamu ngapain hari Minggu di sini? Yakin mau jadi pengikut Kristus? Yakin? Ini bukan cuman susah, susahnya pol dan tidak mungkin. Setiap dari kita yang mencoba untuk menjadi pengikut Kristus, dengan usaha kita sendiri, saya mau bilang pagi hari ini, tegaskan sekali lagi, enggak usah dicoba, enggak bakal berhasil. Anda mau jadi orang Kristen yang baik, tidak mungkin tanpa Kristus hidup dalam kita. Tidak mungkin. Ya. Jadi pagi hari ini kita mau belajar, kalau kita ini tidak mengasihi secara agape, ada agapau seperti standarnya Tuhan, apa sih yang sebetulnya terjadi dalam kehidupan kita? Yang tadi kita sebut mengasihi, ya, mengasihi itu sebetulnya apa? Betul enggak? Kalau kita diminta untuk mengasihi sesuai standarnya Tuhan, selama ini kita berpikir bahwa kita sudah mengasihi, dan ternyata definisi mengasihinya itu beda. Yang kita lakukan selama ini itu apa? Tahukah saudara bahwa lawan kata dari loving relationship itu adalah namanya transactional relationship. Sama-sama katakan, transactional relationship. Wah, agak susah ya, transactional relationship. Bahasa biasanya transaksi. Tahukah bahwa setiap dari kita tanpa sadar itu hidup dalam transaksi. Pernah nggak Anda mengasihi orang betul-betul tanpa syarat, tanpa balasan, tidak mengharapkan terima kasih, dan dilakukan terus-menerus? Pernah nggak? Oh pernah Pak, saya sama anak saya tanpa transaksi. Saya membesarkan dia, saya bayarin dia, saya rawat dia, tanpa mengharapkan dia bilang thank you. Apa iya? Saya mengasihi pasangan saya sungguh-sungguh mengasihi dia, tanpa dia bilang thank you pun saya tetap melayani dia. Pertanyaannya coba ke kanan kiri, apa yo? Apa yo? Serius kamu begitu? Mana ada di dunia ini yang tanpa transaksi? Anda sekolahin anak saudara, pinter, tujuannya apa? Biar dapat kerjaan yang bagus, betul? Setelah dapat pekerjaan yang bagus, supaya apa? Supaya dapat duit yang banyak. Setelah dapat duit yang banyak terus, Anda bisa dibahagiakan sama anak Anda, betul nggak? Betul apa betul? Loh itu transaksi loh itu namanya. Mana yang disebut mengasihi? Mana yang disebut mengasihi, betul-betul mengasihi? Tanpa ada balasan, tanpa ada pengharapan apapun, bahkan say thank you, dilakukan terus-menerus. Mana ada? Apapun yang kita lakukan, seringkali dan banyak kali mayoritas transaksi. Itu yang membuat saya merenung. Jangan-jangan bagaimana dengan yang kita lakukan di hari Minggu saat ini? Apakah kita juga sedang bertransaksi? Waktu kita datang ke gereja, apa yang jadi harapan kita? Oh, saya berdoa Tuhan. Saya datang rajin, saya datang on time lagi. Saya datang tepat waktu loh, saya nggak diskon. Tuhan tolong beri berkatnya juga 100% dalam hidupku, jangan didiskon. Betul enggak? Tuhan kalau saya kasih persembahan Tuhan akan multiplikasi 100 kali lipat dalam kehidupan saya. Berapapun yang saya kasih, tinggal tambahin desimalnya 2 di belakang gitu ya. Maksudnya sebelum titik ya, sebelum titik. Saudara, tanpa sadar kita semua bertransaksi. Dan bulan ini saya mau ajak kita untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Karena kalau kita enggak mengenal Tuhan, kita akan hidup sama-sama katakan transaksional. Selalu transaksi, isinya transaksi.
Dan tidak mungkin kita bisa mengasihi kalau cara pola pikir kita semuanya adalah transaksi. Saya mau ajak kita untuk membaca sebuah kisah yang menarik sekali. Oh, sebelum itu kita akan baca dulu ya. Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8 ini membuktikan bahwa Tuhan itu tidak transaksi sama kita. Kita hidup memang sangat transaksional, tapi kalau kita baca Roma 5 ayat 8, kita akan mengenal bahwa yang namanya Tuhan atau kasih itu sama sekali tidak transaksi. Dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tidak dikatakan ketika kita sudah punya pikiran untuk bertobat, maka Tuhan mengasihi kita. Kalau kita bertobat dulu dan Tuhan mengasihi kita, itu namanya transaksi. Kamu baik dulu, aku baik sama kamu. Itu namanya transaksi. Tapi Tuhan mengasihi kita sebelum kita punya pikiran untuk bertobat. Itu namanya mengasihi. Pada waktu kita bisa mengasihi pasangan kita sebelum pasangan kita berubah dari nyebelinnya, dari jengkelinnya, nah itu namanya mengasihi. Saya ajak kita untuk bersama-sama belajar dari Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat 30 sampai 35. Mari kita sama-sama akan fokuskan perhatian kita. Kita akan baca beberapa ayat ini, cerita tentang Yefta. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan. Katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku. Apa berikutnya? Jika, ada kata jika, terus berikutnya ada apa? Maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan. Dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Tadi kita sudah ketemu kata apa? Jika, kata maka. Ya. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aroer sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke Mispa ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Orang tua mana yang enggak senang kalau disambut sama anaknya? Ya. Dikatakan dialah anaknya yang tunggal, selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Satu-satunya lagi menyambut dia. Ayat 35, demi dilihatnya dia, dikoyakkanlah bajunya sambil berkata, anakku, engkau membuat hatiku hancur, luluh. Dan engkaulah yang mencelakakan aku. Kenapa kok celaka? Nih, perhatikan. Aku telah membuka mulutku, bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur. Jadi yang bikin celaka anaknya atau mulutnya? Yang bikin celaka anaknya atau mulutnya? Mulutnya. Cerita ini cerita yang menurut saya cukup aneh, bukan cukup aneh, memang aneh, dan cerita yang sangat tragis. Jadi di zaman itu sebelum zaman raja-raja, Israel dipimpin oleh hakim-hakim, tepatnya ada 7 hakim. Yefta termasuk salah satu dari 7 itu, dan dia termasuk yang akhir. Menariknya pada zaman itu Tuhan sudah bilang sama bangsa Israel, waktu kamu masuk tanah perjanjian, jangan kamu bergaul dengan bangsa-bangsa
di sekelilingmu. Kamu harus jauhkan, bahkan kalau kamu harus, perintah Tuhan adalah suruh habisi. Jangan sampai mereka mempengaruhi kamu. Jadi itu konteksnya. Nah kemudian bangsa Israel jauh dari Tuhan dan Tuhan mempersilahkan bangsa-bangsa lain itu untuk menjajah bangsa Israel. Tapi setiap kali dijajah, umat Tuhan berteriak, Tuhan itu kasih penyelamat, penolong, juru selamat dalam bentuk hakim-hakim. Dia menolong, salah satunya adalah Yefta ini. Saya anjurkan Bapak Ibu untuk nanti baca kisahnya, baca sebelumnya, dan baca setelahnya. Kita akan melihat suatu cerita yang sangat amat menarik dari Yefta. Saya minta tim present worship bisa maju ke depan, minta main keyboard. Yefta ini, gambarnya tolong ditampilkan. Sebetulnya mirip dengan kita. Gambar. Apa yang kita bisa belajar dari cerita Yefta? Yefta adalah seorang pemimpin. Yefta itu dia sebelum perang ngapain? Dia berdoa. Saudara kalau sebelum pergi kerja berdoa enggak? Berdoa ya, berarti sama dengan Yefta ya. Sama ya. Dikatakan bahwa Yefta itu diurapi oleh Tuhan. Anda diurapi oleh Tuhan? Anda diurapi oleh Tuhan? Kok enggak yakin? Anda diurapi oleh Tuhan? Sama ya. Apalagi, Yefta itu dibuat sama Tuhan untuk menang. Diurapi sampai dia bisa menang di dalam kehidupan. Anda juga terima mujizat Tuhan? Pertolongan Tuhan? Amin. Berarti sama ya kita ya. Yefta sama kita sama ya. Menariknya adalah mengalami mujizat atau menang tidak sama sekali berhubungan sama tingkat pengenalanmu sama Tuhan. Hanya karena Anda kesaksian pernah ditolong, tidak berarti bahwa Anda sudah kenal sama Tuhan. Sama seperti Yefta. Yefta ini doa loh, setiap kali dia pergi perang dia doa. Ada orang bilang, ini pelajaran utamanya adalah jangan sembarangan bernasar. Saya setuju dengan itu. Jangan sembarangan buka mulut janji sama Tuhan. Janji yang kita tidak bisa tepati. Saya setuju. Tapi ada pelajaran yang jauh lebih penting daripada itu menurut saya. Yang kita mau tangkap pagi hari ini sama-sama. Kenapa pertanyaannya Yefta sampai mengucapkan nazar seperti itu? Anda pernah nazar sama Tuhan? Tuhan, kalau Engkau beri aku anak, aku akan lakukan ini dan ini. Tuhan, kalau Engkau bantu bisnis suamiku, aku akan melakukan ini, aku akan kasih perpuluhan sama Tuhan. Bahkan 2 perpuluhan kalau perlu. Pernah janji sama Tuhan kayak gitu? Apakah kita jangan-jangan melakukan hal yang sama seperti Yefta? Yefta kayaknya kenal Tuhan ya. Dia pemimpin. Dia doa. Dia diurapi. Dia menang dalam peperangan. Tapi sama sekali tidak ada kaitannya sama tingkat kenal sama Tuhan ternyata. Dan yang saya belajar adalah begini. Pemahaman kita tentang Allah, tentang siapa Tuhan, itu akan sangat menentukan cara kita berhubungan dengan Dia. Tingkat pengenalan kita atau gambaran apa yang ada di kepala kita tentang Tuhan, itu akan sangat menentukan cara kita berhubungan atau membangun hubungan dengan Tuhan. Atau mungkin sama pasangan kita gitu ya, perlu dirajuk dulu, cokok dulu, dibaikin dulu supaya dia baik sama kita.
itu akan menentukan bagaimana kita berhubungan sama Tuhan. Menarik sekali, Bapak Ibu coba nanti baca lagi. Pernahkah Tuhan minta sama Yefta untuk membuat nazar supaya Israel menang? Coba nanti baca kembali kisah ini sebelum dan sesudahnya. Apakah Tuhan pernah sekalipun kasih kisi-kisi, kalau kamu mau menang ya, caranya begini. Kalau kamu mau menang ya, kamu harus bikin nazar dulu. Kamu harus bikin janji dulu. Mempersembahkan yang terbaik, baru Tuhan berkati. Ada enggak di Alkitab? Ada enggak di firman Tuhan? Nanti baca lagi. Sama sekali enggak ada. Kok Yefta bisa berpikir kayak begitu? Loh, ini dia orang yang berdoa loh. Ini orang yang diurapi Tuhan loh. Ini orang yang menang dalam peperangan loh. Kok bisa punya pikiran yang seperti itu? Kalau Tuhan harus disogok dulu. Supaya memberkati kita, supaya melindungi kita. Pikiran dari mana itu? Ini poin yang paling penting menurut saya. Anda harus catat baik-baik. Tanpa sebuah kesengajaan untuk merenungkan firman Tuhan, tanpa kesengajaan, saya bilang, tanpa kesengajaan untuk merenungkan firman Tuhan, ini yang akan terjadi. Pikiran, perasaan, dan insting kita akan cenderung dipimpin oleh dunia di sekitar kita. Tanpa kesengajaan untuk merenungkan firman Tuhan, pikiran, perasaan, dan insting kita akan cenderung dipimpin oleh dunia sekitar kita. Jadi cara kita mengenal Tuhan itu tidak bisa hanya lewat pengalaman, saudara. Hanya dengar dari orang lain. Enggak bisa, enggak mungkin. Hanya melalui firman Tuhan dan Roh Kudus yang berbicara melalui firman Tuhan, kita itu semakin paham dan semakin kenal Tuhan. Menjawab pertanyaan tadi ya, kenapa Yefta bisa berpikir kayak gitu? Kalau Anda baca background-nya, Yefta itu dibesarkan sebagai anak yang terbuang. Papahnya itu punya perempuan lain istilahnya. Dan dia lahir dari itu. Dia dibuang sama saudaranya. Dia punya masa kecil yang gak enak banget diasingkan. Dan dia bergaul sama orang-orang yang gak benar juga. Sama penjahat-penjahat mafia pada zaman itu. Tapi menariknya, Tuhan masih bisa pakai hidupnya. Lucu ya? Dari background seperti apapun Tuhan tetap bisa pakai. Tapi sekali lagi, hanya karena Tuhan pakai, tidak otomatis membuat kita kenal Tuhan. Jadi saya katakan, tanpa kesengajaan untuk merenungkan firman Tuhan, pikiran, perasaan, dan insting kita akan selalu dipimpin oleh dunia. Akan selalu dipimpin oleh dunia di sekitar kita. Tahukah saudara, di zaman itu, orang-orang Amon, orang-orang yang ada di Kanaan, mereka punya kebiasaan mempersembahkan anak mereka kepada dewa, dibakar sebagai korban bakaran. Padahal kalau Anda lihat perintah Tuhan kepada Yosua, tidak pernah Tuhan memerintahkan hal tersebut. Bahkan Tuhan bilang itu adalah sebuah kekejian buat aku. Itu adalah sebuah hal yang aku gak suka banget. Tapi bagaimana orang yang diurapi bisa melakukan sesuatu yang dibenci sama Tuhan? Ya karena gak kenal. Gak tahu. Di dalam bayangan Yefta, kalau aku mau diberkati, kalau aku mau dipromosikan, kalau aku mau dapat perlindungan Tuhan, ya aku harus melakukan ini, harus bertransaksi. Harus nyogok dulu, harus bakar persembahan dulu,
harus janji yang gede dulu, bernafas dulu, baru Tuhan berkati. Yefta berpikir dia itu dipimpin oleh Tuhan. Tapi sebetulnya yang mimpin dia adalah kebiasaan-kebiasaan sekitarnya itu. Mempersembahkan anak, itu memang biasa di zaman itu. Di zaman itu biasa. Nah, pertanyaannya dalam kehidupan kita, hal-hal apa yang tanpa kita sadari, kita lakukan, itu karena kita dipimpin oleh dunia sekitar kita. Ada banyak hal dalam kehidupan yang sebetulnya kalau kita jujur, tidak pernah Tuhan perintahkan. Tidak pernah Tuhan minta dalam kehidupan kita. Bahkan yang Dia minta mungkin kita nggak lakukan. Karena apa? Karena kita nggak pernah baca firman Tuhan. Kebenarannya nggak pernah kita renungkan. Bagaimana bisa tahu kehendaknya apa? Cuman dengar, oh kata orang begini, untuk jadi orang Kristen yang baik harus begini, tapi nggak pernah baca dari aslinya. Nggak pernah tahu dari sumbernya. Nggak pernah kasih effort, ayo harus ngerti, harus merenungkan. Roh Kudus bantu aku. Makanya saya bilang bahwa kalau kita hidup dalam kasih Allah, maka semua perintahnya bukanlah syarat untuk mendapatkan berkat atau menghindarkan kita dari kutukan. Tetapi kita akan dengan senang hati ingin mencari, mempelajari, dan mengenal Dia. Terus satu-satunya cara kita bisa mengasihi, firman Tuhan dengan jelas katakan, kamu harus mengalami kasih Tuhan. Gak ada cara lain. Kalau kita gak mengenal kasih Tuhan, bagaimana kita mengenal kasih Tuhan? Salah satunya adalah lewat kebenaran firman Tuhan. Kita betul-betul baru ngerti, oh Tuhan itu sebenarnya kayak begini ternyata. Ternyata Dia gak pakai syarat-syaratan. Ternyata Dia tidak lakukan ini baru dapat ini. Katanya kan itu tabur tuai. Tabur tuai, ya, tabur 10 juta dapat 1 M. Itu namanya tabur tuai. Apakah Tuhan seperti itu yang dimaksud? No. Tapi kita melakukan itu, kita nabur. Karena kita sungguh-sungguh mengasihi dan percaya siapa Dia. Ya, kita melakukan perintahnya itu bukan karena kita takut. Kalau aku gak datang hari Minggu aku dikutuk. Besok tabrakan, besok senggol motor. Itu cara berpikir yang persis sama kayak dunia kita. Persis sama. Nah, saya bilang bahaya banget. Kita nggak perlu berusaha untuk menjadi sama seperti dunia. Kita sudah sama seperti dunia. Tanpa kasih effort untuk merenungkan firman Tuhan. Pasti sudah pasti pikiran kita, insting kita, perasaan kita persis kayak orang-orang di luar sana. Persis sama. Satu-satunya cara untuk kita bisa hidup beda adalah kita merenungkan firman Tuhan dan apa? Minta Roh Kudus bantu kita untuk mengenal Dia. Saudara, nggak ada cara lain, saudara. Ya makanya kita ada di dalam komunitas, di dalam Christ Community. Saya anjurkan untuk Bapak Ibu selalu ada di dalam komunitas orang-orang yang mendorong Anda untuk kenal Tuhan. Karena secara otomatis, sekali lagi pikiran ini tanpa sadar mesti mikirnya kayak orang dunia. Karena kita ada di dalam dunia. Jadi tanpa dilakukan apapun aja sudah mikirnya kayak orang dunia. Pada saat kita mengenal dan mengalami kasih Tuhan, semua perintahnya itu bukan sebagai syarat, sekali lagi. Bukan sebagai syarat, tapi kita melakukan perintahnya karena kita itu senang. Yohanes 14 ayat 15 sampai 16. Dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku,
kamu akan menuruti segala perintahku. Saya ulangi lagi ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dulu waktu saya baca ini, pengertian saya begini. Oh, jadi kalau mau dikatakan mengasihi Tuhan itu, kamu harus nuruti Tuhan. Kalau kamu tidak nurut, ya berarti kamu belum mengasihi. Tapi semakin lama saya baca dengan pengertian dari Roh Kudus, saya baru mengerti begini. Jikalau kamu mengasihi aku, pada waktu kasih Tuhan itu ada di dalam kita, dan kita mengasihi Dia, kita secara otomatis akan menuruti perintahnya. Jadi pemahamannya jadi beda. Ayat ini bacanya jadi beda. Kenapa saya pakai pemahaman itu? Karena kalimat berikutnya berkata, aku akan minta